lakilan walam yutirra lil jasad aslan bizaka qad yu'awwalu tahrimu azharahul a'immatul a'lam. Masih menerangkan tentang ulama-ulama yang memperbolehkan hukum menghisap rokok. Fi Ghayatil Bayani, di dalam kitab Ghayatil Bayan, qala al-Ajhuri, berkata Syekh al-Ajhuri, li halli syurbit dukhan, tentang halalnya menghisap rokok, al-masyhur yang sudah masyhur. Lakinnahu, akan tetapi kehalalannya illam yughayyib, jikalau rokok tadi tidak menghilangkan aklan akal. Walam yudirra, dan juga rokok tadi tidak membahayakan lil jasadi, bagi jasad, aslan sama sekali. Bizaka, dengan sebab menghilangkan akal ataupun membahayakan badan, qad yu'awwalu at-tahrim, maka sungguh telah ditakwil. Ditakwil itu maksudnya diperinci at-tahrimu, keharamannya. Azharahu, telah menjelaskan hal semacam ini, maksudnya keharaman rokok itu bila mana menimbulkan efek samping yang sampai menghilangkan akal ataupun membahayakan bagi tubuh. Ini sudah dijelaskan oleh al-immatu, oleh para imam al-a'lamu yang berilmu. Syarahnya wa fi kitab Ghayatil Bayan, di dalam kitab Ghayatil Bayan, hilli ma la yaghayyibul aqla minat dukhan. Di dalam kitab tersebut qala, berkata Aliul Ajhuri, Syekh Ali al-Ajhuri, li syurbid dukhan, tentang kehalalan menghisap rokok, al-masyhuri yang sudah masyhur. Lakinnahu, akan tetapi kehalalannya illam yughayyib, bila mana tidak sampai menghilangkan aklan akal. Walam yudirra, dan juga tidaklah membahayakan lil jasadi, bagi jasad, aslan sama sekali. Bizaka ay bi ghaibatil aqli, dengan sebab hilangnya akal, wa tadarruril jasadi, atau membahayakan bagi tubuh. Qad yu'awwalu, sungguh telah ditakwil penjelasannya at-tahrimu, tentang keharamannya tadi, al-mazkur yang telah disebutkan, fi babihi, di dalam babnya, yakni maksudnya in kana, jikalau adonyo syurbuhu, menghisap rokok itu, buriban, bisa menghilangkan lil akli, bagi akal, wa mutiron, dan adanya menghisap rokok itu bisa membahayakan lil jasadi, bagi jasad, haruma, mongko haram, zalika, menghisap rokok. Jadi dua poin itu, kalau seandainya bisa menghilangkan akal atau bisa membahayakan tubuh bagi yang menghisapnya, maka haram hukumnya. Wa illa, jikalau tidak sampai menghilangkan akal atau memudaratkan badan, fala, maka hukumnya tidak haram. Lakinnahu, akan tetapi keharamannya ini khusus, biman, bagi seseorang, kana zalika, yang mana kalau seandainya dia menghisap rokok tadi bisa menghilangkan akal dan bisa membahayakan tubuhnya, khusus bagi wong yang seperti itu baik. Kalau yang bagi orang lain yang tidak sampai menimbulkan efek demikian, maka tidak haram. Kama taqaddam, sebagaimana keterangan yang telah dijelaskan terdahulu. Wa hadza ta'wil, dan penjelasan ini, takwilnya ini, azharahu, telah dijelaskan oleh al-a'immatu, oleh para imam al-a'lamu yang mempunyai ilmu. At-tabizaka Syekh Ibnul Hanafi wa Ahmad al-Maliki Zul Ma'arifi. Jadi di sini Syekh Ihsan menerangkan ulama-ulama yang memperbolehkan atau menghalalkan masalah menghisap rokok,
baik dari ulama mazhab Hanafi, Maliki, Hambali maupun Syafi'i. Di sini dijelaskan oleh Syekh Ihsan. Aftah telah memberikan fatwa bizaka tentang kebolehan menghisap rokok ini juga siapa Asy-Syaikh Ibnul Hanafi, yaitu Syekh Ibnul Hanafi, yang mana beliau ini wafat di tahun berapa? Wa ta'ifatu, dan sekelompok ulama min a'immatina daripada ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Ulama-ulama kita yang bermazhab Syafi'i ka Ali Al-Ziyad, seperti Syekh Ali Al-Ziyadi qad afadana, yang mana mereka telah memberikan faedah kepada kita. Wa afta bizaka, di sini syarahnya wa afta bizaka, dan telah memberikan fatwa bizaka. Maksudnya apa? Bimislil ladzi dzukira, sama seperti keterangan yang telah disebutkan oleh Anil Ajhuri, oleh Syekh Al-Ajhuri. Intinya kalau rokok ini hukumnya haram bila mana membahayakan tubuh dan juga bisa menghilangkan akal, hukumnya haram. Ini sama pendapatnya seperti Syekh Al-Alamu Syekh Abdullah Ibnu Muhammad Al-Hanafi yang bermazhab Hanafi An-Nahriri. Wa afta, dan juga beliau memberikan fatwa marratan ukhra, memberikan fatwa sekali dalam pendapat yang lain juga, ala soali, atas pertanyaan rufi'a ilaihi, yang diajukan ilaihi kepada beliau, bi annahu, bahwa sesungguhnya rokok la yahrum, tidaklah haram, illa alaman, haramnya kecuali atas orang yughayyib, yang bisa menghilangkan aklahu, akalnya, aw yadurruhu, atau rokok itu bisa membahayakan dirinya. Wa nasus suhal, adapun nas pertanyaan itu, ma qaulukum radhiyallahu ankum fi syurbit dukhan, apa pendapat kalian, radhiyallahu ankum, semoga Allah meridaukan kalian, fi syurbut dukhan al hadisi, tentang menghisap rokok al hadisi, yang baru, fi hadzal zaman, ya, yang baru terjadi di zaman ini. Hal yahrumu, apakah haram, alaman, bagi orang yaghibu aklahu, yang bisa menghilangkan akalnya, wala yadurru jasadahu, akan tetapi tidak membahayakan tubuhnya, hanya menghilangkan akal tapi tidak membahayakan tubuhnya. Wahal warada hadisun, dan apakah ada keterangan hadis yang datang fizamihi, di dalam mencela tentang rokok ini. Ada tak hadis yang menerangkan celaan untuk menghisap rokok ini? Walau dhaifan, meskipun hadis yang dhaif. Amla, atau tak kaki sama sekali. Aftuni, oleh karena itu berikanlah fatwa kepadaku, makjurina, semoga kamu termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan pahala. Jadi ada orang yang bertanya kepada Syekh Al-Alama Ibnu Muhammad Al-Hanafi tentang masalah menghisap rokok yang baru ada di zaman sekarang ini. Apakah ada hadis yang menyatakan tentang keburukan daripada menghisap rokok ini, baik itu hadis sahih maupun hadis dhaif? Kalau ada, kalau seandainya ada, kalau tak kati, ya tak kati. Dan apakah rokok ini termasuk yang membuat hilangnya akal atau bisa membahayakan? Wa nasul jawab, adapun nas jawaban daripada Syekh Ibnu Muhammad Al-Hanafi, beliau menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil alamina, Rabbi zidni, wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah ilmu. La yahrumu, rokok itu tidaklah haram, jawaban beliau. Tidak haram illa alaman, kecuali bagi orang yughayyibu aklahu, yang bisa menghilangkan akalnya. Kalau seandainya orang itu merokok, ketika dia ngerokok tiba-tiba timbul dia jadi mabuk.
Au yadurru jasadahu, atau rokok itu tadi bisa membahayakan tubuhnya. Ya, maka dihukumi haram. Wa illa, jikalau tidak, fala, maka tidaklah haram. Wa amma wurudu hasis, wa amma wurudu hadisin bisa mizalik, adapun hadis yang datang fi sya'ni zalika, dalam masalah rokok ini, fa ghairu manqulin, maka tidaklah dinukil atau dikutip bi syai'in mimma wafaqana alaihi min kutubil hadis, pada sedikit saja dari apa yang kami ketahui daripada kitab-kitab hadis. Tidak ada la ala tariqis sihah, dan tidak pula hadis dari segi jalan yang sahih, wala ala tariqit dhaif dhafi, dan tidak pula dari jalan kedhaifan hadis. Tidak kata hadis yang sahih maupun hadis dhaif yang menerangkan tentang apa buruknya rokok ini, tidak kata. Bal wala ala tariqil waqi, bahkan di zaman ini pun, zamanku juga tidak kata juga hadis dhaif, hadis palsu yang menyatakan rokok itu tidak bagus, rokok itu jelek, tidak kata juga. Baik hadis sahih, hadis dhaif maupun hadis palsu lah. Waman iltazama zalikal mawdu'ati, maka barang siapa yang melazimkan yang menyatakan tentang hadis-hadis palsu yang menerangkan tentang keburukan rokok ini, wa ma yunqalu, tidaklah mereka itu menukilnya, anil alsinah, daripada lisan-lisannya para ulama, bahwa min akazibi ahli aslina, maka mereka yang menukil hadis-hadis palsu ini tadi yang menyatakan keharaman rokok ini, jadi bahwa min akazibi ahlina, termasuk di antara kedustaan, kedustaan orang-orang di zaman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka yang menyatakan ada hadis yang menerangkan keburukan rokok ini, kalau seandainya mereka menyatakan seperti itu, mereka itu dusta, mereka itu bohong. Ketik nas hadis, baik nas hadis yang secara sahih, dhaif, bahkan palsu pun tidak kan. Kata bahu Abdullah bin Muhammad An-Nahriri, dan yang menuliskan jawaban ini, pertanyaan dan jawaban ini adalah Syekh Abdullah bin Muhammad An-Nahriri Al-Hanafi yang bermazhab Hanafi. Hamidan, seraya beliau memuji kepada Allah, musallian, dan seraya beliau juga berselawat kepada baginda Nabi Muhammad. Kaza, keterangan ini fi syarhil lamiyah, di dalam kitab syarah lamiyah. Lain dari fatwanya Ibnu Muhammad Al-Hanafi, wa afta bimisli zalikal alama al-arif billah Syekh Ahmad Al-Maliki, dan juga memberikan fatwa yang sama dengan beliau, yaitu al-alama al-arif, orang yang sangat alim dan sangat arif billah, yaitu Syekh Ahmad Al-Maliki Zul Ma'arifi, yang mempunyai pengetahuan. Wa nasoma kata bahut Tuhan al-mazkur, dan nasnya apa yang telah beliau tulis tentang masalah masalah rokok yang telah disebutkan tadi, haram hukumnya liman bagi wong juga yibu akluhu, yaitu bila mana bagi orang yang bisa menghilangkan akalnya, sama pendapat. Au yu'zi jasadahu, atau bisa mengganggu, menyakiti jasadnya, menyakiti tubuhnya. Iza akhbarahu bizalik, jikalau memang itu dikhabarkan, dikhabarkan bahwasanya rokok ini bisa menghilangkan akalmu, bisa memudaratkan tubuhmu. Yang mengkhabarkan ini siapa? Tabibun, seorang dokter, arifun, yang sudah mumpuni. Arif dalam arti tabib, orang dokter yang memang mumpuni di bidangnya. Yusaqubi, yang bisa dipercaya, analisanya, diagnosanya. Kata dokter, kata tim medis, kalau seandainya engkau merokok lagi, maka rokok ini bisa mengganggu kesehatanmu, bisa menghilangkan akalmu, maka pada saat itu hukumnya au ulima bizalik, atau membahayakan tubuh atau menghilangkan akal ini tadi bisa diketahui minapsi, dari dirinya dewe, tanpa ada keterangan tim medis. Dia menghisap rokok, ternyata dia mengalami efek samping yang sangat berbahaya bagi tubuhnya.
maka di saat itulah hukumnya haram. Au bitajrubatin, atau dengan cara mencoba-coba, nyoba, bukan perokok, ya, atau ngerokok nyoba-nyoba, begitu menghisap tahu-tahu palanya pusing, liang misalnya, tidak cocok. Maka hukumnya bagi orang tersebut wa illa, jikalau tidak sampai menimbulkan efek samping yang buruk, fala, maka tidaklah wa amma ma warada minal ahadisi al muta'alliqati bi zammihi, adapun keterangan-keterangan yang datang daripada beberapa hadis-hadis al muta'alliqati yang berhubungan bi zammihi, yang mana hadis ini berhubungan tentang mencela atau menganggap rokok itu tidak baik, menganggap buruk, bahwa maka hadis-hadis tersebut batilun, dihukumi batal, la aslalah, tidak mempunyai dasar yang kuat. Jadi kalau seandainya ada hadis, ada ulama atau kiai ngomongkan, ada hadis yang menerangkan tentang keburukan bagi orang yang menghisap rokok, hadisnya ini jelas-jelas mengada-ada, tidak bisa diterima, tidak ada dasarnya. Waqad afada mislahu, dan juga telah memberikan faedah yang sama, al-alimu, seorang yang alim, al-kamilu, yang sempurna, asy-syekh Mura'i al-Hambali, Syekh Mura'i al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang mana beliau ini wafat di tahun 1033 Hijriah. Fa'innahu, sesungguhnya beliau kataba ala su'ali hukmin, menulis atas pertanyaan hukum jatadom yang mencakup, memuat syurbit dukhan, tentang menghisap rokok al-mazkur yang telah disebutkan. Mana suhu, yaitu pertanyaan yang telah beliau jelaskan, syurbuhu laisa biharami di zatihi. Beliau nyatakan bahwasanya menghisap rokok itu laisa biharamin, hukumnya tidaklah haram, li zatihi, menurut zatnya. Jadi asalnya rokok itu pun secara zatnya, zatiahnya itu tidak haram, ya, tidaklah haram. Berbeda dengan khamr. Kalau khamr kan asalnya zatnya memang haram, terlebih lagi sampai dikonsumsi. Nah, kalau rokok menurut beliau Syekh Mura'i al-Hambali, zatnya saja tidaklah haram karena berasal dari apa? Biji tembakau. Zatnya suci, tidak haram. Hai sulam yutarab alaihi maqsada, yang mana pada zatnya itu tidak menimbulkan mafsadah. Mafsadah itu tidak menimbulkan efek yang dapat merusak. Bal huwa, bahkan biman jilat disyurbit dukhan an-naru allati lam yanfaqan nafihun. Bal huwa, bahkan biman jilat disyurbit dukhan, zatnya ini menduduki mempunyai kedudukan seperti menghisap asapnya api, allati lam yanfaqha nafihun. Yang tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan efek samping, bittifakin, menurut kesepakatan ulama. La qaila bitahrimi zalik, bagi yang ulama, bagi seorang yang mengatakan tentang keharaman rokok tersebut. Wala taqtadi, dan juga tidaklah menghukumi qawaidu syari'ati, kaidah-kaidah syariat tidaklah menghukumi tahrima syurbit dukhan, menghukumi keharaman menghisap rokok. Kaidah-kaidah dalam syariat pun tidak menghukumi keharaman menghisap rokok al-mazkuri sebagaimana yang telah disebutkan. Wala syubhata annahu minal bid'ai al-hadisati ta'arrada qaidah, dan tidaklah rokok itu syubhat, ya, sesuatu yang menyerupai minal bid'ai al hadisati, daripada bid'ah yang baru
ta'arrada qaidah yang berlawanan atau bertolak belakang dengan kaidah-kaidah syariat. Fa iza asbahat al-mubah fa mubah. Maka bila mana rokok ini asbahat al-mubah, menyerupai perkara yang mubah, fa mubahatun, maka tetap dihukumi mubah. Awil harama fa muharramatun. Jikalau rokok ini menyerupai perkara yang haram, fa muharramatun, maka hukumnya pun menjadi haram. Ila ghairi zalika, sampai kepada selain daripada contoh rokok min baqiyatil ahkam, daripada hukum-hukum yang lain. Jadi intinya dilihat dari kacamatanya. Kalau seandainya rokok ini dihukumi boleh, maka ya hukumnya menjadi boleh. Kalau rokok ini termasuk hal yang haram, maka menjadi hukumnya haram. Wa iza tadabbaru al-aqilu amrat dukhon wajadahu mulhiqan bil bid'il mubaha. Dan bila mana orang yang berakal merenungkan amrat dukhon, perkara dukhon ini, perkara rokok ini, wajadahu, dan dia mendapati rokok ini mulhiqan bil bid'il mubaha, dia dapati mulhiqan, cocok kepada suatu perkara yang baru yang diperbolehkan, idlam yutarattab alaihi mafsadah, karena rokok tadi tidak menimbulkan efek yang dapat merusak dirinya. Walam yurid fi zammihi hadisu an fuqaha'il Hanabila, bahkan tidak ada hadis yang mencela tentang rokok, tidak ada hadis yang datang yang mencela tentang rokok an fuqaha'il Hanabila, dari ulama-ulama ahli fikih dari mazhab Hambali. Allah Atabahu al-Fakir Murai al-Muqaddasi al-Hambali, dan menulis keterangan ini yaitu al-Fakir Murai al-Muqaddasi al-Hambali. Demikian juga kaza zakarahu al-Alama Mas'ud bin Husain al-Fatawi asy-Syafi'i fi risalatihi, sebagaimana juga keterangan ini telah ditulis oleh al-Alama Syekh Mas'ud bin Husain al-Fatawi asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i fi risalatihi, di dalam risalah beliau. Wa aftat bimislil mazkur, dan juga memberikan fatwa yang sama sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwasannya rokok ini tidak termasuk zatnya itu tidak termasuk perkara yang diharamkan. At-taifatu, sekelompok min a'immatina asy-Syafi'iyah, daripada ulama-ulama kita yang bermazhab Syafi'i. Ka'ali Ziyad, seperti halnya fatwanya Syekh Ali Ziyad qad afadana, yang mana beliau telah memberikan faedah kepada kita, annahu, bahwasanya apa, yahrumu syurbud dukhon, haram menghisap rokok, al-masyrubi, yang telah terkenal, liman, haramnya bagi siapa, bagi wong yughayyibu aqlahu, yang bisa menghilangkan akalnya, duna ghairahu, bukan orang lain. Haram bagi mereka, seseorang yang seandainya dia merokok bisa menghilangkan akalnya, tapi tidaklah haram bagi orang lain. Kalau uang yang hisap tadi tidak sampai akalnya hilang atau tidak sampai menguburkan badannya. Kaza afadahul arifu billah alamatul munawi syamsul millah ila akhirin nazmi. Pasti menerangkan ulama-ulama yang menghalalkan rokok. Demikian juga afadahu, telah memberikan faedah kehalalan rokok, yaitu al-arif billah alama al-munawi, yang sangat alim, Syekh al-Munawi syamsul millah, yang menjadi mataharinya agama. Al-Munawi itu terkenal ya, masuk mazhab Syafi'i juga. Summa qala al-alama, lalu kemudian berkata pula al-alama asy-Syaubari muwafiqan, yang mana beliau mencocoki atau menghukumi sama, menghukumi sama, cocok dengan likalamil mazkur, atas pembicaraan yang telah disebutkan tadi. Jadi beliau juga menghukumi boleh
Laisa lizati haraman, bahwasanya pada zatnya rokok tidaklah dihukumi haram syurbuhu, baik zatnya ataupun menghisapnya juga tidak dihukumi haram. Ballahu, bahkan yang semisal dengannya, minal mubahi, daripada perkara-perkara yang mubah, hukmuhu, hukumnya. Wa da'wa kaunihi lizati haram, adapun klaim yang menyatakan adanya rokok itu menurut zatnya, dari segi zatnya itu haram, minat da'awa, di antara klaim-klaim la dalila, yang tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai dalil. Ya, tidak ada dalil yang kuat ya, yang menyatakan rokok itu dari segi zatnya sudah haram, itu tidak ada dalil yang kuat menyatakan seperti itu. Qad yuram, sebagaimana yang dimaksud man sya'uha li izharil mukhallafa, timbulnya klaim, timbulnya dakwah, pendakwaan bahwasanya zatnya rokok itu haram, rokok itu dihukumi haram, di izharil mukhallafa, timbulnya klaim tersebut adalah untuk menampakkan perselisihan, menampakkan khilafiyah ala zalikal wajhil bil mujazafah, pada masalah rokok ini tadi dengan jalan mujazafah, maksudnya perselisihan dengan tanpa dalil yang kuat, dalam arti perselisihan yang tanpa ada dalil yang kuat sehingga perdebatannya itu sembrono. Akaza, sebagaimana keterangan apa yang telah dipaparkan oleh Syekh Zul Aliyah yang mempunyai derajat yang tinggi, Alama Ismail As-Sindiyah, yaitu Syekh Al-Alama Ismail As-Sindiyah. Syarahnya kaza, sebagaimana keterangan mislama Abado Az-Zadi, sebagaimana keterangan yang sama yang disampaikan oleh Syekh Ali Az-Ziyad, bahwasanya beliau mengatakan tadi apa? Ya, menghisap rokok itu hukumnya haram bagi mereka yang hilang akalnya, bagi mereka yang bisa memudaratkan tubuhnya. Kalau seandainya tidak sampai menimbulkan efek samping yang buruk, maka tidak haram. Nah, ini pendapat sama sebagaimana apa dahulu al-arif billah al-alamah, yaitu Syekh Arif billah al-alamah yang sangat alim di zamannya, wa faridu asrihi, yaitu Syekh Abdul Rauf Al-Munawi. Nah, Syekh Abdul Rauf Al-Munawi Asy-Syafi'i yang juga bermazhab Syafi'i. Syamsul Millati wad-Din, yaitu beliau mendapatkan gelar Syamsul Millah yang menjadi mataharinya agama. Banyak kitab-kitab karangan beliau ini. Summa qala al-alama, lalu kemudian berpendapat yang sama juga, yaitu Syekh al-Alim Alama Asy-Syaubari. Syekh Asy-Syaubari. Syekh Asy-Syaubari ini wafat tahun 1469 Hijriah. Hala kaunihi, yang mana adanya Syekh Asy-Syaubari ini muwafiqon, mempunyai kecocokan di dalam menghukumi rokok, mempunyai kehukuman yang sama dalam menghukumi rokok li kalam yazkur, sesuai dengan pembicaraan yang telah disebutkan tadi, minal a'immati, daripada beberapa imam, falaisa lizati haraman, bahwasanya tidak ada pada rokok itu, pada zatnya rokok itu hukum haram. Lafaz haraman itu menjadi khobarun laisah, yaitu menjadi khobarnya lafaz laisah muqaddaman, yang didahulukan. Laisah itu kan punya khobar, maka haraman dibaca nasab. Syurbuhu, nah sementara syurbuhu ini ismuha, menjadi isimnya muakharan yang diakhirkan. Pada zatnya rokok itu sendiri tidaklah haram, apalagi menghisap rokok pun tidaklah haram. Yakni laisa syurbut dukhon, maksudnya apa? Laisa menghisap rokok tidaklah haraman haram di zatihi, bagi zatnya. Bal nahuhu, bahkan yang semisal dengan rokok, minal mubahi, daripada hal-hal yang dimubahkan hukumnya. Minat tersidi secara terperinci, wa huwa in kana syurbuhu yaturhu haruma alaihi zalik, bahwasanya kalau diperinci
in kana Allah seandainya ada nyorokok syurbuhu menghisap rokok itu ya durruhu bisa membahayakan bagi menghisapnya harrama alaihi maka hukumnya haram alaihi bagi uang yang memang di situ ketika dia menghisap rokok bisa menghilangkan akal atau membahayakan tubuhnya. Wa illa jikalau sampai tidak membahayakan fala maka tidak dihukumi haram. Wa da'wa kaunihi li zati haram dan adanya dakwa klaim di zatihi bahwasanya zatnya rokok ini sendiri hukumnya haram. Lafaz haram itu khabarun mansub adalah khabar yang dibaca nasab limas dari kana bagi masdarnya lafaz kana an-nakisah daripada fiil yang nakis. Lakin waqafa bisukun akan tetapi di sini lafaz haram ditandai dengan sukun. Harusnya haroma di zati haroma. Kenapa kok di sini wada wa kaunihi li zati haram? Ini ala lugati Rabi'ah, mengikuti lugatnya qabilah Rabi'ah. Sama sebagaimana keterangan Afadahu al-Asmuni, keterangan yang telah difatwakan oleh Syekh al-Asmuni. Dakwah yang menyatakan bahwasanya zatnya rokok itu adalah haram itu minat da'awa termasuk di antara klaim-klaim allati la dalila, klaim yang tidak mempunyai dasar, yang tidak mempunyai dalil. Qad yuram sebagaimana yang dimaksudkan ay'ani qad yuqsadu zalikat dalil. Tidak ada dalil yang dimaksudkan yang menyatakan keharaman rokok. Zatnya rokok sendiri haram. Wa inna ma mansya'uha dan sesungguhnya kemunculan klaim tadi dakwah pendakwaan keharaman rokok ini tadi diizharil mukhallafa untuk menampakkan perselisihan di antara para ulama ala zalikal wajhi bil mujazafah atas sisi mujazafah nanti jelaskan di bawah wala haula wala quwata illa billahi makna mujazafah itu al mustahala perselisihan yang sifatnya bermudah-mudahan menganggap enteng min ghairi qanunin dengan tanpa aturan. Jadi apa bahasa gitu nih sembrono jazafa yang maka menjadi timbul sembrono fi kalamihi di dalam pembicaraannya. Dakwaannya ini jadi timbul sembrono karena ada katik dalil yang kuat. Wa uqimana jaswabi yang seakan-akan klaimnya ini menduduki kedudukan kebenaran, seakan-akan klaimnya ini benar. Maqamal kaili wal wazni sebagaimana kedudukan takaran dan timbangan. Seakan-akan klaimnya ini menuju kepastian dan kebenaran. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkan keabsahan tentang keharaman rokok ini. Baik itu hadis sahih, hadis dhaif. Wa hakadha mislal mazkur afta asy-syaikhu al-mutafaqqihu al-faqih zu sahibi rutbah al-aliyah alama zamanihi Ismail as-Sindiyah. Dan keterangan yang sama juga yang telah disebutkan, yang telah difatwakan oleh syekh yang sangat ahli dalam ilmu fikih, zu sahibi rutbah yang mempunyai derajat yang tinggi, al-aliyah, al-alama yang sangat alim, zamanihi di zamannya, yaitu Syekh Ismail as-Sindiyah. Lapat as-Sindiyah bikas disin wasukunin nun. As-Sindiyah. Qala inna tuhan al-mashhur wal ma'ana.